Drama demi drama terus bermunculan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut lewat surat perintah penghentian penyidikan. Pencabutan status tersangka tersebut dianggap pihak Roy CS banyak kejanggalan. Publik pun bertanya apakah para penggugat ijazah pecah kongsi. Sementara itu, di satu sisi persidangan sudah dimulai, saksi-saksi dihadirkan. Lantas, bagaimana kelanjutan drama kasus ijazah ini? Bersama saya Wiki Aryan, inilah The Prime Show selengkapnya. Cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang. Terhadap dua tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan? Tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM. 3 serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Rafli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Rafli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience, ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika,
dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Jokowi ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy Suryo CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Ya, Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lejumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan, mau tidak gugat kita mau cara lain silakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Terkait update juga terhadap kasus ijazah, kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Untuk berbincang dengan tema hari ini di The Prime Show sudah hadir Andi Azwan, Ketum Jokman, dan juga Azam Khan, kuasa hukum Roy Suryo CS. Apa kabar Bapak-Bapak?
Alhamdulillah baik. Malam Mas, sehat-sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah bergabung di The Prime Show kali ini. Saya ke Pak Azam terlebih dahulu. Ya. Roy Suryo CS ke Komnas HAM siang hari ini untuk mengadukan penetapan tersangka mereka tidak sah menurut Roy Suryo CS. Update-nya seperti apa? Jadi kalau pengajuan itu kan biasa, proses itu dilakukan ke Komnas HAM itu untuk menjadi bahan pertimbangan. Bahwa menetapkan tersangka itu kan harus dibuktikan dulu bahwa ijazah, kan konteksnya ijazah. Ijazah itu belum ada justifikasi ijazah itu asli. Hanya menurut kepolisian itu identik. Ada fakta lain yang pada saat itu kita gelar perkara di Polda, mulai dari Mabes itu, kalau Mabes tidak menunjukkan apa-apa, gelar perkara khusus di Polda sesuai 3133 pasal di Perkap itu kami cuma diperlihatkan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh memegang, tidak boleh meraba. Yang paling lucu lagi bahwa berdasarkan 13 pembanding, tapi 13 pembanding itu satu pun tidak pernah. Pada saat itu kita minta di dalam gelar perkara. Artinya karena ini menyangkut gelar perkara khusus, namanya dia gelar perkara khusus, maka itu juga harus fair, terbuka, ya, supaya fakta itu bisa kita telaah, kita teliti secara ilmiah, dan kita rasakan. Artinya upaya ini mengadu ke Komnas HAM adalah sebagai sebuah langkah yang memang perlu dilakukan. Iya, salah satunya. Penetapan tersangka Roy Suryo CS dinilai tidak sah, menurut Anda seperti apa, Bang Andi? Ya, kalau saya katakan bahwa ini ya sudah sah, gitu ya, karena ini kan mulai proses-proses untuk itu. Apalagi saya membahas tadi Bang Azam mengenai gelar perkara khusus ya, bahwa itu tidak disentuh. Ternyata kan waktu klaster pertama itu disentuh oleh Ibu Elida Neti, dan saya, mohon maaf, saya juga melihat di situ, ya, disentuh dan dilihat itu. Karena kan juga document keeper itu nggak tebal-tebal amat seperti ini, enggak, kecil. Ya, mungkin ya karena dia ibu-ibu kali dia langsung dia masukkan aja, ditangani seperti itu. Tapi kalau menurut saya apa yang dikatakan itu menurut saya itu sudah sah. Sudah melalui proses-proses ya. Apalagi ada barang bukti kan, 700 barang bukti, 130 saksi, 22 saksi ahli itu. Jadi apa yang ditetapkan Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan track record itunya sendiri ya. Kalau kita membahas pelaporan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya ini di Komnas HAM, terutama untuk RRT itu, ya itu silakan saja sebagai hak konstitusi juga, ya kan. Tapi itu tidak akan mempengaruhi dari proses yang sedang berjalan di kepolisian. Artinya pasca pengaduan ini ke Komnas HAM kita akan ikuti terus perkembangannya seperti apa. Saya ke Pak Azam, sidang kemudian sudah berjalan begitu, tapi kemudian kalau dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo CS nampaknya cukup sering untuk melakukan serangan-serangan di sidebar begitu. Pak Azam, menurut Anda seperti apa? Apakah ini memang menjadi upaya yang memang perlu dilakukan atau seperti apa? Jadi gini, Asfik ya, ini kan bukan soal masalah serangan yang sering ya, tapi ini kan pembelajaran publik ya. Namanya pembelajaran publik itu baik menyangkut proses politik maupun hukum, ya harus disampaikan. Jadi apa yang bisa kita sampaikan, tentu salah satunya tadi, mengingat apa yang dijelaskan tadi Andi, bahwa pada saat gelar perkara, sedikit saya kutip, itu sebelum dilakukan proses pembukaan atau penyegelan ya, itu udah disampaikan oleh Dirmum Iman ya, Imanuddin, bahwa prasyaratnya kami hanya ingin membuka segel tersebut, tapi tidak boleh memegang, tidak boleh meraba, ya kan, tidak boleh menyentuh, disepakati dulu. Nah itu yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum. Nah akhirnya sebenarnya kami keberatan. Dari kubu sana, memang dari kubu penasihat hukumnya Joko Widodo itu keberatan untuk dibuka, tapi diambil jalan tengah itu. Nah ya sudah, daripada kita nggak melihat, ya akhirnya disepakati untuk kita lihat tanpa disentuh. Jadi kalau ada salah satu lawyer mengatakan itu disentuh, sebelahnya saya kok. Sebelahnya saya, di tengah-tengah ini Dirtipidum sama Kasubdit. Bagaimana itu bisa disentuh? Nggak bisa kok. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah
kemana-mana kan begitu kan? Enggak, itu Azam klaster 2 atau klaster 1? 1, 2 semua ikut. Enggak, karena saya klaster 1 itu, pengat saya kan di samping Bang Yakub ya. Saya melihat Saya itu. ikut mulai pertama, Bro. Iya sama kan, saya juga lihat itu kan Iya, jam tapi yang kedua jam enggak. 3.45 kan, itu kan dibuka tuh 3.45 ya. Saya melihat di situ ada Rizal Fadila, ada Ibu Kurnia, ada Ibu Elida Neti gitu loh. Memang Ibu Elida Neti ini memang cekatan lah orangnya ya, kalau gitu langsung aja gitu. Ya, Saya tapi- sentuh lihat itu. Oke. Masalah apakah Jadi menurut Anda ini adalah sebagai sebuah hal yang menyalahi kesepakatan begitu ya? Iya, salah satunya itu. Ya. Tapi yang jelas begini, kalaupun itu cuma disentuh, nggak bisa menjustifikasi itu barang asli, nggak bisa. Proses yang bisa dikategorikan itu asli, minimal harus dibuktikan keseluruhan secara sempurna perfect, yaitu ada 13 pembanding, tunjukkan aja satu. Tidak mau menunjukkan Polda kok. Terlepas dari itu semua, itu harus ada putusan yang ingkrah, baru dikatakan itu barang asli, kan begitu. Baik. Tapi yang jelas gitu loh ya. Makanya gini, saya katakan kepada Polda bahwa apa yang dilakukan dengan tahap 1 itu dia menabrak sebuah aturan. Harusnya apa? Perjanjian di dalam Ya. gelar perkara khusus itu sudah disampaikan Baik. bahwa penyampaian itu kita minta proses ini semua disempurnakan. Ini kesepakatan ya. Ya. Bahwa kita akan mengajukan ahli kurang lebih 5-7 Baik. termasuk Adecat. Tapi ternyata apa? Tidak pernah ada pemeriksaan, baru kemarin datang ke mana? Ke Polda. Baik. Itu pun masih ditunda kembali pemeriksaan ahli. Ya. Nah, tetapi berkas secepat itu diberikan kepada kejaksaan walaupun untuk P18 misalnya atau P19 gitu Oke. ya. Seharusnya dilengkapi aja semua. Termasuk juga pengajuan surat resmi kita kepada Polda tentang masalah independensi lapor tentang ijazah. Kita Baik. ajukan, tolong dong dijawab. Kita kan formal. Ya. Artinya kita mau ajukan ke BRIN sama ke UI, nggak dijawab-jawab tuh. Oke, Inilah artinya maksud saya menangkapnya akan ada masih banyak amunisi-amunisi yang dilakukan sebagai manuver-manuver dari kubu Roy Suryo CS. Begitu. Salah satu manuver yang kemudian dilakukan adalah Roy Suryo CS berjalan untuk menggugat SP3 ataupun keputusan SP3 Egy Sujana kemarin. Saya ingin meminta pendapat Bapak-Bapak usai jeda berikut ini. Ya. Tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di The Prime Show, kubu Roy Suryo CS kerap kemudian melakukan berbagai macam manuver, walaupun persidangan dilakukan, tapi manuver ini dilakukan di luar persidangan. Begitu salah satunya adalah terkait dengan upaya ataupun rencana untuk melakukan gugatan terhadap keputusan SP3 terhadap Egy Sujana. Anda melihat ini seperti apa, Bang Andi? Ya, kalau kita lihat sekarang ini agak lucu juga ya, ada orang diberikan SP3 mengajukan restoratif justice, itu bukan ujuk-ujuk itu. Artinya ya menurut saya bahwa pengacara dari Bang Egy atau Bang Damai itu pinter dia membaca celah bahwa sini ada namanya restoratif justice itu. Mereka mengajukan itu tanggal 17 Desember gitu loh. Setelah pertemuan dari sahabat kami ya dengan Bang Egy di rumah beliau di Bogor itu. Diajukanlah itu. Nah, setelah diajukan itu kelihatan sekali bahwasannya memang Bang Egy ini merasa bahwasannya dia ini harus keluar negeri untuk melanjutkan pengobatan dia. Dia nggak mau dia tinggal di Indonesia. Sekarang satunya dengan Bang Egy ngomongnya sahabat kami ya. Ya, jadi kita lihat coba dari buku itu kan disebutin juga kan CBM ya, cerdas, berani dan militan. Oke. Ya kan? Ini kan menarik lah. Terlepas dari gayanya Bang Egy itu, ya artinya dia dengan terjadinya restoratif justice ini dia mendapatkan kebebasan ya kan seperti itu. Bebas sebagai tersangka. Apapun yang terjadi di dalam klaster 1 itu terjadi suatu pergolakan perpecahan atau quote unquote pecah kongsi itu ya kita melihatnya itu adalah pribadi sendirilah mereka itu. Baik. Dan kita katakan ya kalau mereka ingin juga mengikuti yang 3 ini ya dengan Pak Egy Sujana ya kita sih terbuka saja untuk itu ya. Artinya Pak Jokowi akan menerima ya kan. Untuk masalahnya apakah akan diterima restoratif justice itu kan nanti kan kebijakan dari Pak Jokowi sendiri. Ya. Dan juga ingat ada lagi 3 orang ya saksi pelapor itu ya teman-teman kami itu juga harus menyetujui hal itu ya seperti dilakukan dengan Bang Egy dan Bang Mihael. Ya, saya ke Pak Azam. Pak Azam, terkait dengan rencana gugatan SP3 ini, goal besarnya apa sebetulnya? Singkat aja. Ya,
Kalau itu kan masih diperhitungkan, dimusyawarahkan, dipelajari gitu loh ya. Kenapa? Jadi konteksnya kalau kita bicara SP3 itu harus ada melalui proses. Begini, pasal 361A, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi orang yang bisa mendapatkan SP3 atau restorasi justik itu harus ancaman pidananya 5 tahun ke bawah. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah proses sekarang ini memakai yang lama atau yang baru? Karena belum masuk dalam tuntutan. Kalau belum masuk dalam tuntutan, maka KUHP lama dan KUHP lama yang digunakan, bukan yang baru, kan begitu. Nah, ini persoalannya, kalau mengacu pada itu, ada laporan, baik laporan 3 orang tadi, termasuk Andi, Licumanan dan Samuel ya, saya lupa itu. Samuel. Itu ada pasal 160. 160 itu kan penghasutan. Penghasutan itu ancaman pidananya 6 tahun. Bagaimana bisa orang mendapatkan SP3? Bagaimana orang mendapatkan restorasi justik? Satu lagi yang lebih parah gitu loh ya, bahwa orang yang bisa dilakukan demikian itu kan kalau kita mengacu pada KUHP yang lama kan nggak ada, yang baru yang ada. Ya. Itu kan harus disidik. Oke. Egy nggak pernah disidik. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya terkait dengan wacana. Kita bicara fakta. di gugatan. Ini mungkin juga, saya akan disidik. tanyakan juga, Gitu ya. ini bukan saja itu, tapi ada perpol. Nggak. Pertahanan kepolisian itu Ini juga kan mengacu begini. pada restoratif justice juga. Bukan, perpol itu kan internal Polri. Ya. Nah, kita kan bicara yang paling besar itu adalah KUHP dan KUHAP. Mana yang harus kita pakai, kan begitu. Ya. Nah, kalau pembenarannya itu masuk di situ kan repot. Sekarang begini, orang yang belum disidik sama sekali, tahu-tahu muncul SP3. Saya bingung, kalau kita bicara artinya pengetahuan secara ilmiah, secara hukum, itu bagaimana gitu? Artinya Anda ini akan terus kejar begitu ya, akan terus follow up gitu. Begini, Tapi satu hal yang kalau yang soal kita itu nanti apakah ada laporan ke Propam, apakah itu prapit kan begitu? ya. Itu nanti dimusyawarahkan. Baik. Tentu istilahnya RRT lah atau yang lain lah. Itu nanti Baik. pengembangannya kan nanti setelah kita ketemu kan gitu. Ya. Cuman yang jelas saya harus memahami ini, konteksnya itu adalah orang yang belum disidik sama sekali. Tahu-tahu loncat RJ, tahu-tahu loncat SP3. Padahal kalau kita mengacu yang lama, KUHP 109, orang yang bisa dilakukan SP3 itu bukan penyelidikan tapi penyidikan. Oke. Setelah dia mendapatkan tersangka penyidikan Hal lain, ya. Salah satu implikasi yang kemudian muncul terkait dengan SP3 dari Egy Sujana ini adalah satu kesimpulan di publik bahwa kemudian kubu Anda pecah kongsi. Benar atau enggak? Enggak. Jadi gini. Tapi berarti masih kompak ya? Bukan, masih lah. Jadi gini. Biasa kalau memang ada figur, kadang-kadang mau masuk, mau ini itu biasa. Ya. Tapi kan pada dasarnya kita sudah dari awal bilang, termasuk Roy Suryo juga, termasuk Rismon juga. Artinya kami ingin banyak yang membela kami, yang membantu kami, yang memberikan masukan secara hukum. Ya. Nah sudah, dengan banyaknya tersebut, tentu kan tidak satu rumah, tentu berbagai rumah kan begitu. Nah, yang ini disimpulkan ke sini, yang ini disimpulkan ke situ. Konteksnya saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pecah kongsi ya enggak. Oke. Anda tadi pecah kongsi itu apa ketawa sih? terkait dengan asumsi publik mengenai pecah kongsinya. Ya jelas memang kenyataan yang terjadi itu pecah kongsi. Ya. Enggak lah. Kita bisa melihat begini, dulu Bang Azam itu adalah sekjen dari TPUA. Oh itu beda. Yang kemudian dipecat oleh Egy itu sebagai TPUA ketua beda. umum. Ya. Itu kenyataan kan satu itu. Berarti Anda simpulkan yang ini benar pecah kongsi ya, benar ya? Bukan, yang kedua kan kita melihat yang dimaksud begini. pecah kongsi itu Kita melihat para begini lawyer. bahwasannya dengan adanya SP3 ini seperti namanya kalau kita bilang bom atom di Hiroshima buat mereka. Mereka tidak membayangkan bahwasannya Pak Jokowi ini menerima RJ itu, kan begitu. Ya, jadi sorry to say lah, memang ada klaster 1, ada klaster 2, memang berbeda kolam untuk bicara itu, tapi tujuannya kan sama untuk itu ya. Jadi yang di klaster 1 ini ya, mohon maaf saya katakan ibarat anak ayam kehilangan induknya untuk seperti itu ya. Nah makanya saya katakan ya kalau mau mengajukan RJ, ayo silakan ya. Kita terima kok untuk di Solo.
kalau mau itu. Dan saya akan antarkan ke Solo untuk itu. Tapi satu hal yang menarik adalah apa sih yang sebetulnya membuat Egy dan juga Bang Damai begitu untuk mendatangi rumah Jokowi kemarin? Apa yang kemudian bisa di-spill lah terkait dengan hal itu? Apa yang diomongin sama Jokowi? Saya akan ceritakan behind the scene lah ya. Ya, apa yang terjadi itu mungkin sudah ada pengulangan juga seperti itu. Bahwasanya tuh tanggal 17 Desember ya, Bang Egy ada percakapan telepon dan tanggal 16 percakapan telepon dengan sahabat kita Bang Darmizal. Tanggal 17 itu berkunjunglah ke rumah Bang Egy. Dan Bang Egy mengatakan saya ini sakit keras gitu kan. Aduh saya ini harus berobat ke Penang dan tapi saya tidak bisa karena saya dicekal gitu. Ya masuklah di situ percakapan ya sepertinya bagaimana kalau saya bisa mendapatkan RJ kan gitu. Karena tanggal 17 itu juga pengacaranya Ibu Elida itu mengajukan RJ ke Polda Metro Jaya kan di sisi itu. Nah kami ya, sebagai relawan juga diwakili oleh Rejo itu ya kita memikirkan juga seperti itu. Tapi tindak lanjut itu kan bukan dari kita, harus ada dari pihak tersangka secara resmi ke Polda kan. Dan Polda kan menginfokan kepada semua saksi pelapor ini. Nah tanggal 5 yang menarik, tanggal 5 Januari Bang Egy itu datang ke kantornya Bang Darmizal itu dan meminta secara terang-terangan, artinya inisiatif pribadi dia untuk difasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi ya di Solo. Dan diiyakan, diterima tanggal 8 Januari. Berarti terkonfirmasi ya Egy datangi ini atas inisiatif pribadi ya? Atas inisiatif pribadi dan DHL itu tidak tahu tapi dibawa ke Solo gitu loh. Anda Pak Azam, Anda ngelihat nggak ini mungkin nggak Egy datang ke Jokowi atas inisiatif sendiri atau mungkin Anda melihat mungkin ada tekanan kah atau apa gitu? Ya banyak itu kalau bisa saya ibaratkan makanan tuh gado-gado. Tapi Anda sakit hati nggak sih melihat statement 180 derajat beda banget Egy? Itu yang Anda yang bertanya begitu dan Anda sendiri yang bisa menjawab. Artinya Anda normatif aja ya? Artinya ginilah, kalau saya sih begini, memang iya kita ini kan terseret dengan keinginan Bang Egy tentang masalah suara, keadilan soal ijazah. Dan kita sudah melakukan proses hukum ya. Proses hukum itu sangat panjang ya, long time sekali lah ya. Artinya mulai sampai terakhir gugatan ijazah palsu yang lawan kita juga Prof. Otto Hasibuan ya, bapaknya si Yakub itu ya. Jadi pada saat itu juga di NU gitu loh ya. Dan tanggal 9 Desember Egy dengan atas nama TPUA juga melaporkan ijazah palsu ijazah palsu dulu bukan Jokowi, tapi kalau ijazah itu ternyata memang pemiliknya adalah Joko Widodo, ya itulah yang terjadi. Nah, cuman waktu itu Dumas tidak pernah dinaikkan menjadi LP. Nah, bayangkan saja sejak tanggal 9 Desember itu sampai 2024 ya, baru setelah tanggal 30 April tahun 2025 Jokowi melaporkan. Nah, dalam laporan itu kan yang disampaikan itu adalah peristiwanya katanya. Tapi ternyata terbongkar pada saat gelar perkara di Polda, ternyata Pak Jokowi itu melaporkan 5 orang. Ya, 3 RRT, 1 Egy Sujana dan Kurnia. Nah, logikanya kalau kita bicara konstruksinya, kalau menyangkut masalah SP3 atau RJ, harusnya satu kesatuan itu diangkat. Harusnya kan begitu. Tapi ini kan terpisah. Egy, DHL yang tidak masuk di dalam itu. Mungkin DHL laporannya 3 orang ini yang tadi kita sebut gitu loh ya, termasuk si Rustam Rijal ya, termasuk itu mungkin. Tapi yang jelas itu harusnya satu kesatuan. Makanya saya bilang, lah kenapa muncul kita melihat itu, kalau kita ngacu pada pasal 24 ya. Entah, ini penting karena ada hubungan dengan RJ juga. Pasal 24 itu 20 tahun 2025 undang-undangnya ya. Itu kan ABCDE, F-nya itu tentang RJ. Nah, pada saat mendapatkan surat itu tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana secara Polda detail membuat memang itu? kita nggak punya waktu banyak untuk bahas pasal per pasal. Tapi hal penting adalah terkait dengan isu ataupun narasi pecah kongsi ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi ke depan mungkinkah akan terjadi lagi dinamika seperti ini? Yang kurang lebih kalau sama soal dinamika kan biasa. Usai jeda berikut ini kita lanjutkan dan bersama bersama kami akan segera kembali. Siap. Kembali di
The Prime Show, dan saya masih berbincang bersama Bang Andi Azwan dan juga Pak Azam. Kan Pak Azam, ke depan mungkin nggak akan ada pecah kongsi lagi, ataupun mungkin ada orang yang ataupun personil-personil yang keluar dari kubu Roy Suryo CS? Nggak, insya Allah nggak. Apa yang membuat Anda kemudian begitu yakin? Ya karena itu hanya biasalah sempalan-sempalan kecil yang disampaikan. Kan yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Saya kira insya Allah enggak satu. Tapi yang paling penting, kalau tadi ke Komnas HAM, saya lanjutin, itu memang ada beberapa. Salah satunya tentang masalah orang yang ilmiah penelitiannya itu menjadi tersangka. Itu ke Komnas HAM ini disampaikan, itu panjang sekali. Ya, terus selain daripada itu, 3 orang ini ya. Terus selain daripada itu, yang namanya Ketua Komnas HAM Bu Anis Hidayah, itu mengatakan pada 2 gelar perkara baik di Mabes maupun di Polda itu tidak pernah hadir, sehingga tidak fair baik Mabes maupun Polda. Itu juga sudah menjadi catatan lagi ya? Iya, itu pentingnya di situ. Nah, kalau soal masalah pecah kongsi itu nggak ada. Baik, artinya tidak ada lagi personil dari kubu Anda yang tergoda SP3 ya? Sementara ini nggak ada. Oke, baik. Benang merahnya apa yang bisa di-highlight dari terkait dengan ini, Pandi? Kita lihat aja nanti hari Kamis kan ada yang diperiksa di klaster 1 itu ya. Seperti apa kan hasilnya bagaimana. Berarti Anda masih melihat ada possibility pecah kongsi ini? Possibility itu jelas masih ada untuk menurut saya. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Klaster 2 ini kan sesuatu kolom yang berbeda gitu. Ya, kalau klaster 1 itu kan memang dipelopori oleh ketua umumnya Egy Sujana. Sementara Egy Sujana ini sudah dapat restoratif justice dan SP3 itu. Ya, yang saya katakan tadi seperti anak ayam kehilangan induknya kan gitu. Ya, itu bisa saja itu akan terjadi seperti itu. Walaupun misalnya itu tidak terjadi, no problem buat kita, karena memang juga kita fokus kita itu bagaimana nanti di pengadilan untuk bisa menyelesaikan semua di ruang publik itu gitu. Jadi tidak ada lagi narasi-narasi ya yang ingin menggiring publik terhadap opini-opini mereka gitu ke depan. Nah, jadi intinya adalah ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduhkan mereka palsu itu adalah asumsi dan jangan apa yang kemudian menjadi trigger hal ini? Apakah memang dari kubu Roy Suryo mulai tidak yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Ya kita lihat saja, Bang Egy kan juga kenapa dia katakan, walaupun dia tidak mengatakan wah ijazahnya itu berhubungan ijazah dan apa, gestur dan mimik itu kan sudah menjelaskan gitu kan. Semua juga mengacu pada gesturnya Bang Egy mengatakan ya nggak perlu bicara soal masalah ijazah karena itu mungkin nggak jelas. Dia bilang gitu. Gesturnya begitu gitu. Kan itu kan Andi yang ngomong gitu biasa lah. Gitu. Apa yang coba kemudian Anda sampaikan kepada kubu bahwa ke depan udah nggak ada lagi nih yang namanya pecah kongsi atau mungkin konsolidasi yang dilakukan gitu? Ya nanti kan ada pertemuan semua, ya kan. Terutama kalau yang kita memang kalau yang Tifa kita enggak ya di kelompok ASA ya, tapi yang Rismon sama Roy dan yang Rizal Fadila, Kurnia dan Rustam di kita. Kan ada bagian-bagiannya gitu loh, termasuk yang kalau yang 2 orang ini kan yang sudah kabur lah istilahnya, loncat lah sudah, jadi nggak perlu lagi dipersoalkan. Walaupun nanti akan dipertimbangkan banyak hal. Tapi yang ada ini sekarang semua akan menjadi satu. Ini kan begini, sebenarnya ini perjuangan soal masalah penegakan hukum, keadilan, kebenaran. Ya artinya secara objektivitas kita sampaikan kepada publik kan begitu. Bahwa ini loh, kalau memang nanti sampai masuk di persidangan, saya minta semua objektif, terutama di JPU ya, dan hakim gitu loh ya, dalam konteks ini. Tapi jangan menutup-nutupi, biarkan saja itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hakim? Anda meragukan objektivitas penegakan hukum di Indonesia? Iya dong. Faktanya memang begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Sebentar. Ya memang sih ya. Bagaimana ya kalau kita bilang tersangka ya sudah barang buktinya itu tersangka itu kuat, bukan salah loh ya. Sedangkan mohon maaf kalau kita bicara apakah mereka punya barang bukti yang asli ya, yang dikata mereka juga mereka punya ya, tinggal aja diuji nanti di pengadilan ya kan seperti itu. Makanya gitu. Kalau mereka tidak percaya dengan namanya aparat penegak hukum, dari pertama pun mereka tidak percaya untuk itu kan. Makanya mereka minta juga gelar perkara khusus. Ditambah lagi mereka minta dan gelar perkara independen yang notabene itu tidak ada dalam regulasinya untuk itu. Kalau ingin meminta gelar independen itu, mintalah nanti di sidang pengadilan. Yang itu nanti jadi diskusi dari hakim untuk itu. Ya, jadi kita tunggu saja P21 itu mudah-mudahan minggu depan. Ini yang tidak objektif ya. Saya katakan equality before the law itu nggak bisa dibantah oleh Polda.
silakan bantah Polda, jangan cuma dirmumnya, suruh Kapoldanya membantah bahwa proses masalah pemeriksaan ahli dan adecat tidak ada, belum, ya kan? Dan apa yang kita ajukan formalnya itu tidak dijawab untuk minta independen ke Lapforkrim tentang masalah ijazah ke BRIN maupun UI. Nggak dijawab. Itu yang saya maksud, bahwa equality before the law ditabrak. Harusnya kalau mau fair, mereka ini alat negara untuk kepentingan rakyat. Apalagi mau ada reformasi. Bagaimana bentuk reformasi kalau ini tidak fair melakukannya? Tahu-tahu berkas itu dikirim. Ini masalah kan gitu loh. Nah, kalau Andi kan nggak ngerti hukum. Untuk meminta dia ini nggak ngerti hukum. Dia hanya bicara doang, independen. Sedangkan regulasinya tidak ada. Begini. Ibaratnya gini, udah dikasih hati gelar perkara khusus. Sekarang dia minta jantung untuk itu. Nanti aja kita tunggu aja di pengadilan. Silakan majukan kepada hakim minta untuk adanya gelar perkara khusus independen yang akan dilakukan. Kita nggak usah lihat itulah. Sekarang ini aja percepat saja. Dia kan cuma ngomong proses aja. dari yang namanya bahasa hukum Andini. Cuma ngobrol aja. Mereka, saksi ahli mereka. Ya, yang kemudian, yang terakhir buat saya. Gini. Ya, insya Allah minggu depan itu bisa P21 sehingga ini bisa masuk ke JPU. Ini dasarnya saya bilang pasal 65 KUHP buka itu bahwa setiap tersangka terdakwa itu boleh meminta apapun, menghadirkan ahli, meminta saksi adecat, meminta itu dasar. Laboratorium independen itu di mana? Ya itu salah satunya di situ. Mana nggak ada itu regulasinya? Nggak ada regulasinya itu. Tidak disebutkan secara rinci. Tidak disebutkan kan? Ya udah, tapi permintaan itu boleh. Nggak ada permintaan nanti di pengadilan, diminta ke hakim, itulah diskresi dari hakim, terima atau tidak. Itu bukan. Oke. Karena dia nggak ngerti hukum ya. Menarik. Kan jelas untuk itu, kan sudah dijelaskan tadi. Oke, baik. Yang menarik adalah saya ingin kemudian mengembalikan ke topik kita pada malam hari ini terkait dengan apa yang disampaikan ataupun kita bahas tadi terkait dengan ada pihak-pihak yang nampaknya 180 derajat ini berbeda dengan statement awalnya gitu. Anda melihat amunisi dari kubu Roy Suryo CS sudah mulai kehabisan amunisinya atau mereka kayaknya masih banyak amunisinya? Mereka tidak pernah kehabisan amunisinya. Betul, masih banyak amunisinya yang udah disiapkan. Ada 2 gudang masih. Oke. Oh, luar biasa kan? Kuat banget bohirnya. Nanggepin ini gimana? Ke depan kayaknya ini amunisinya masih banyak. Ya nggak apa-apa. Jadi buat kita ini kan posisi kita kan defend. Kita kan menunggu ya apa yang diminta, apa yang dilengkapi kita sudah lengkapi semua. Tinggal posisi kita menunggu itu bagaimana ini masuk ke dalam proses persidangan. Ya, klaster 2 sudah selesai dimasukkan jadi tahap 1 ya kan. Tinggal kita menunggu tahap kedua dalam waktu 14 hari. Mungkin seminggu depan ya terakhir itu. Kalau itu tidak ada masalah, tidak ada pengembalian menjadi P19, itu artinya sudah diterima jadi P21. Dan jelas sekarang hari Kamis ini kan kita melihat untuk klaster 1 seperti apa itu nanti ke depan. Apakah klaster 1 ini akhirnya ingin mengajukan RJ ya kan? Kita tunggu saja nanti. Baik. Oke. Pak Azam, apa yang Anda ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan itu penegak hukum harus berlaku adil, objektif, jangan menerima pesanan, jangan menerima tekanan, jangan menerima pokoknya. Karena satu hal di agama saya, CCTV Allah itu melihat, CCTV Allah itu sampai masa hisab. Hati-hati soal begitu. Karena saya melihat fakta yang sudah saya sampaikan, soal masalah itu aja enggak. Gitu loh. Artinya tidak ada pemeriksaan ahli, tidak ada pemeriksaan adecat, masih belum bergulir, sudah dikirim ke kejaksaan. Itu maksud saya. Saya kira itu aja. Oke, Anda apa yang ingin Anda sampaikan di closing statement Anda kali ini? Jadi saya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus ijazah asli yang dituduhkan palsu oleh Roy dan kawan-kawan itu sudah on the track ya. Tinggal bagaimana. Coba kita lihat mereka dengan 6 tahun ke atas itu mereka tidak ditahan, ya kan? Itu adalah diskresi dari Polda Metro Jaya. Yang jelas apa yang telah dilakukan Polda Metro Jaya sudah on the track dan kita tunggu saja di pengadilan nanti dan P21 itu dapat dilaksanakan oleh JPU
dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini kemudian masih menjadi kasus yang kita terus akan ikuti. Masyarakat juga sangat tertarik untuk terus ikuti. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung sama kami di The Prime Show. Sehat selalu. Dan pemirsa, KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.